akan ditafsirkan sendiri-sendiri kan. Kalau kesehariannya kita diisi dengan hal-hal negatif, berarti menang nih setan kita nih. Tapi kalau memang setiap hari itu kita melakukan aktivitas itu mungkin cari duit yang lebih bermanfaat kan, kita isi hari-hari kita dengan positif, berarti malaikat kita ini yang senantiasa bersama kita gitu Mas. Jadi tadi itu mungkin kurang lebih jangan mau dibodoh setan ini itu. Kira-kira aktivitas kita setiap harinya itu mau diisi setan atau mau isi dengan malaikat. Nah itu jangan mau dibodohi setan tuh maksudnya saya ingin. Jangan sampai yang setannya berwujud malaikat gitu. Iya. Pura-pura baik ya padahal dia punya rencana jahat lah untuk diri kita. Oke, baik, selanjutnya ada lagi yang berjudul nih mendadak kesalahan dengan Tobat Nasuha, ada Malik Holiday. Nah, ada juga nih Mama My Everything. Tadi sebelumnya ada judul Bapak Sang Pekerja Keras. Nah, di Mama My Everything ini ada cerita apa yang jadi sampaikan? Yang sempat saya bilang tadi kan dua orang tua itu punya peran yang yang sangat besar untuk kesuksesannya seorang anak. Dari segi bisa dibilang kalau dari segi finansial tadi bapak kan lebih cenderung dia memang mendorong kita untuk bisa mendapatkan pendidikan yang layak atau dan lain-lain kan. Sedangkan ibu kan lebih cenderung pada peran dia sebagai seorang yang membesarkan kan, memberikan gitu, mendidik dalam. Jadi di sini saya juga memberikan pesan gitu kan kepada para pembaca untuk bisa memahami seorang ibu gitu kan. Naluri seorang ibu kan sangat kuat terhadap anaknya. Jadi jangan sekali-kali kita merasa kita sedikit durhaka gitu kan, durhaka kepada orang tua, karena sesungguhnya itu kita sudah sangat jelas, kita sering mendengarnya surga itu ada di telapak kaki ibu. Dan di judul ini mungkin Anda begitu menuangkan betapa cintanya Anda sama seorang, betapa berharganya seorang ibu. Iya, jadi kal ridallahi fi ridul walidaini wa sakhatu rabbi fi sakhatul walidi. Kalau nggak salah seperti itu yang saya masih ingat kan, yang pernah saya pelajari di pesantren. Ridhonya Allah itu terletak kepada ridhonya ibu, orang tua. Dan murkanya Allah itu terletak sama murkanya orang tua. Bagaimana kita mau dapatkan ridhonya Allah sedangkan orang tua saja kita sudah durhaka gitu kan. Jadi jangan pernah sekali-kali mendoa kepada Tuhan kalau sama orang tua saja kita masih belum bisa berdamai gitu. Jadi usahakan sebelum kita berdamai dengan dirinya kita damaikan juga dengan orang tua, habis itu kita bisa. Orang tua sebagai perantara untuk kita. Iya, benar. Jadi di sini sangat beratkan bahwa tadi Mas Basit bagaimana menghargai berartinya seorang ibu di kehidupan aku sendiri. Nah, masih banyak lagi dulu sini. Tadi sudah ada Mama My Everything, ada mendambakan pasangan hidup, doa untuk jodohku. Nah, ini kayaknya pengalaman pribadi nih. Atau mungkin sudah mendapatkan jodohnya juga ya? Belum. Oke, masih sedang mencari ya. Sedang mencari. Mensana incorporesano, ada juga manjada wajada. Nah, otak berpikir, hati bersikir, ada juga patah tumbuh, hilang berganti. Panggil aku JR. Nah, kayak ini pengalaman pribadi pengalaman juga ya. Belajar dari anak kecil, saudara terbaikku, kakak perempuan yang kuat. Nah, ini kakak saya ya. Itu jadi cerita kakak saya yang tertua perempuan. Biasanya kan kalau kita itu terlahir kan pasti ada perbedaan nih. Kalau orang yang bersaudara itu cuma sendiri aja, tunggal, sama kita itu yang punya saudara bisa dibilang banyak gitu kan. Saya kebetulan 5 bersaudara, saya anak ketiga. Jadi kalau kita bandingkan sama anak yang tunggal saja dalam keluarga itu kan kadang dia merasa kesepian gitu. Sosok kakak ini di hidup saya itu sangat menguntungkan karena di masa kecil saya bisa dibilang kakak yang tertua ini adalah orang ketiga dari bapak dan ibu ini. Jadi bisa jadi pengawal, bisa ketika adiknya diusik sama orang dia selalu ada di situ. Kakak yang dimaksud adalah kakak yang tertua yang perempuan. Baik. Ada juga yang berjudul Si Bungsu yang cerdik. Oh iya, adik saya. Aku dan Andika beda masa, beda suasana, surga di dalam diri. Selanjutnya aku mencintaimu Tuhan, dan Story in Batam, surat cinta untuk Tuhan, dan yang terakhir Tuhan
izinkan diri ini untuk mencintaimu. Kira-kira sekitar 174 halaman ya, di luar dari prolog atau pengantar dan juga testimoni. Nah, sebenarnya masih kita mau lebih dalam lagi membedah buku ini, tapi kita sudah berada di penghujung waktu. Mungkin lain kesempatan kita lebih dalam lagi untuk membedah. Nah, terakhir nih, sebenarnya apa intisari sekali lagi yang Anda ingin sampaikan yang tertuang dalam buku berjudul Surat Cinta untuk Tuhan, kumpulan tulisan refleksi diri ini? Jadi pada intinya buku ini mengajarkan kita untuk bisa lebih berdamai dengan dirinya kita sendiri. Karena apabila kita sudah bisa mampu berdamai dengan dirinya kita sendiri, untuk memahami orang lain itu gampang. Kita memasuki orang, tapi dalam diri kita ini masih istilahnya masih abu-abu gitu ya? Iya, masih abu-abu, nggak jelas nih. Abu-abu gitu ya? Kita mau masukin orang nggak bisa. Yang ada nanti kita berpikir yang negatif terhadap orang lain. Jadi sebelum kita memahami orang lain, kita memahami diri sendiri dulu, perbanyak pendekatan dirinya kita kepada Tuhan, bersihkan dirinya kita usahakan dalam keseharian kita sibukkan dengan aktivitas yang positif. Jadi dengan itu semua nanti lambat laun kita akan memahami. Jadi hidup kita ini hidup sekali hidup yang berarti gitu. Jangan sampai hidup kita di akhir hidup kita malah kita ndak husnul khotimah, jadinya suul khotimah. Usahakan kita mati dalam keadaan berada di dekapannya. Terima kasih Mas Basit, dan sekali lagi pemirsa, bagi Anda yang penasaran untuk membaca isi dari buku yang berjudul Surat Cinta untuk Tuhan, kumpulan tulisan refleksi diri karya dari Mas Al-Basit ini, sekarang kita masih bisa dapatkannya melalui media sosial aja atau lain kontak ya, di info pesanan buku sini di kontak person. Silakan kalau yang ingin mencatatnya di 0852 999 27900, atau juga bisa melalui email di albasitrifaimalah682 @gmail.com, atau juga bisa melalui di Facebook Al-Basit Andi Rifai, atau di PIN BB juga mungkin ya di 5B6F8ABF, atau di nomor WhatsAppnya di 0852 999 27900. Buku ini sangat bagus sekali pemirsa, dan paling tidak ini kita harapkan bisa merubah perilaku diri kita yang tadinya bisa dikatakan wah saya ini jahat ya atau gimana. Insya Allah bisa menjadikan diri kita menjadi sebagai pribadi yang baik, pribadi yang mempunyai karakter yang lebih baik di mata manusia, juga di mata Tuhan sebagai pencipta kita. Sekali lagi terima kasih buat Mas Basit untuk kehadirannya. Semoga sukses terus ya untuk bukunya ini. Dan akhirnya saya Hendra Akbar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di program acara Ranah Publik selanjutnya. Selamat malam.